Dokter Andrea apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dokter, ini kan biasanya kan selalu kita datangkan bisa dibilang adalah bintang tamu ya. Yang biasanya menemani kita ngobrol-ngobrol talk show, tapi kayaknya kita kasih surprise ya. Jangan kita tampilkan dulu kira-kira hari ini bakal mendatangkan siapakah dari Kusuma Beauty Clinic. Jangan kemana-mana ya. Oke, Dokter Andrea, tirus dan kencang tanpa operasi. Melihat semuanya sedang tergila-gila sekali dengan yang namanya wajah V-shape, wajah yang proporsional dan kecil. Kira-kira dokter, ada nggak yang ingin disampaikan untuk beauty lover juga beauty enthusiast yang ada di sini? Gimana sih supaya bisa dapat wajah tirus dan kencang tanpa operasi? Jadi aku mau sapa dulu yang Boleh. ada di sini semuanya. Perkenalkan semuanya, saya Dokter Andrea dari Kusuma Beauty Clinic cabang Pondok Indah. Jadi hari ini aku mau sharing tentang V-shape karena paling banyak, enggak paling banyak juga sih, maksudnya lagi digemari banget. Lagi tren gitu ya dok ya. Treatment V-shape ini sebenarnya diperuntukkan buat aging sih, lebih ke aging. Cuman makin kesini umur-umur 20-an ke atas itu udah yang botox, filler, thread lift itu udah makin banyak gitu. Nggak cuman buat aging, buat kerutan, nggak cuman buat pengencangan aja gitu. Jadi sekarang aku mau mulai aja ke materi ya. Ya boleh silakan, ada paparan ya dok ya. Ya ada paparannya dikit aja. Dikit aja ya. Penasaran kan ya kayak apa V-shape ala Kusuma Beauty Clinic? Oke. Nah, ini aku jelasin dulu aging proses. Nah, kalau semakin tua umur kita itu ada mekanisme patofisiologi di mana terjadi proses adanya tumbuh kerutan, mulai muncul kerutan-kerutan baik halus ataupun yang menetap. Terus juga ada volume loss di mana bantalan dari lemak di wajah kita itu mulai berkurang. Lokasinya bisa di pipi, bisa di pelipis, dekat pelipisnya nih gitu. Itu mulai timbul pengurangan volume dari lemak tadi. Makanya biasanya semakin tua itu wajah kita tampak sedikit kempot gitu. Karena juga kayak nama penyanyi di Kempot ya dok ya. Agak sedikit kempot. Itu juga karena adanya atrofi muscle atau otot di wajah juga ngecil. Terus juga tanpa kita sadari sebenarnya semakin tua itu tulang-tulang di wajah juga ada reabsorpsi di mana agak semakin mengecil juga gitu. Jadi makanya makin tua tuh makin kempot, kendur gitu. Makanya sebenarnya sih V-shape ini bagus buat yang umur 35 tahun ke atas sih. Tapi kalau lebih dari 60-an juga kalau mau treatment itu sebenarnya agak bukannya nggak bermanfaat ya, tapi kalau udah terlalu tua kayak kurang efisien aja sih gitu. Bagusnya treatment V-shape ini dilakukan di usia 30 tahun ke atas. Bagusnya 35 sampai 40-an itu udah mantep banget sih gitu. Sangat pas ya dok Iya, ya sangat pas. untuk direkomendasikan. Ini yang tadi aku sebutin tanda-tanda penuaan wajah, ada keriput dan kerutan halus, penonjolan tulang area forehead. Terus lipatan di nasolabial tuh di sini. Kayak kan smile line gitu ya? Smile line itu bisa pakai filler gitu. Terus juga area tengah wajah nih ada gambarnya, kebetulan aku masukin. Kelihatan kan ya tulangnya tuh kayak lebih ngecil gitu. Otot-otot juga atrofi gitu. Nah biasanya kan kalau kayak semakin tua tuh bagian bibir atas itu agak kayak keriput-keriput, juga pipi juga kendur gitu ya. Nah ini masuk nih yang pertama. Jadi treatment V-shape itu terdiri dari botox, filler dan juga thread lift. Nah yang pertama nih botox. Botox itu merupakan suatu treatment di mana dia injeksi Clostridium botulinum tipe A. Umumnya sih pakai tipe A. Dia diinjeksi di daerah-daerah paling sering di bagian dahi, terus di bagian dekat mata nih crossfit namanya, terus bisa juga di bagian rahang. Jadi dia botox ini nggak cuman buat ngilangin kerutan, banyak juga kayak kita yang kayak cabi rahangnya gede, itu yang muda-muda banyak tuh yang treatment
botox rahang biar V-shape, biar V-shape, ngecil, biar iya, kencang dan kecil. ngecil, otot rahangnya ngecil gitu. Terus juga kalau buat yang senyum tapi ada kerutan di bagian deket hidung itu juga bisa dipakein botox. Sama di bagian jadi kan biasanya ada tuh orang ketawa ininya sampai kerut-kerut gitu ya gitu. Nah itu bisa hilang pakai botox. Terus juga cuping hidung juga bisa ngecil pakai botox gitu. Jadi banyak sih kayak kerutan di sini itu juga bisa hilang pakai botox ya. Oh ya, lupa. Botox juga bisa buat kita yang mengalami hiperhidrosis. Apa itu, Dok? Hiperhidrosis itu di mana kondisi keringatnya berlebih. Biasanya ada di ketiak, ya betul. Telapak tangan ataupun telapak kaki. Itu bisa juga pakai botox treatmentnya. Terus juga kayak di betis, itu ada juga pasienku yang dok pengen ngecilin otot betis, itu bisa pakai botox. Gitu. Cuman mungkin agak mahal ya, karena kan dibutuhkan lumayan banyak unitnya. Ya. Ini yang aku sebutin tadi, areanya dahi, deket mata. Terus juga kalau yang alisnya turun, itu bisa dinaikin pakai botox. Kan ada tuh alis orang yang agak turun ya, itu bisa kita bikin agak naik, ya nggak naik banget sih, cuman agak kayak lebih tajam aja gitu kelihatannya. Lebih tegas ya. Iya, pakai botox juga bisa. Nah ini biasanya yang lebih tua sih, yang ada kerutan di sini itu juga bisa pakai botox ya. Ini yang rahang, lokasi diinjeksinya di situ. Buat ngecilin rahang tadi. Ini yang ketiak. Berarti ini untuk botox ini emang banyak sekali ya yang bisa digunakan di beberapa bagian dari otot kita, wajah ataupun juga tubuh ya dok ya. Bisa kelenjar keringat. Ini kita masuk ke filler. Filler. Filler ini sama, dia injeksi juga, tapi fungsinya dia biasanya selain buat kerutan, dia itu bisa buat mengisi rongga. Misalnya bagian bawah mata, bawah mata ada yang terlalu cekung, terlalu celong, terus matanya kelihatan kayak mata panda, kayak ngantuk, terus gitu matanya kayak capek, terus tuh bisa pakai filler. Itu bisa. Jadi kayak lebih seger dia kelihatannya. Itu juga kayak bisa mengisi, misal kayaknya kamu akan lebih proporsional kalau pipinya agak diisi sedikit. Iya benar, gitu ya, karena gini, tubuh manusia. Wajah manusia ini tanpa kita sadari sebenarnya rata-rata asimetris ya, kanan dan kiri itu nggak sama. Berbeda. Jadi buat menyeimbangkan lah gitu biar nggak terlalu beda, kita bisa pakai filler, botox dan juga thread lift tadi itu. Menarik ya, gitu. Dia bahannya udah ini sih sebenarnya filler ini bahannya hyaluronic acid. Dia sebenarnya ditemukan emang di tubuh kita, di kulit, di sendi itu emang ada. Jadi emang aman sih. Cuman emang tekniknya harus dilakukan dengan dokter yang emang udah ahli ya, karena di wajah kita kan banyak rongga-rongganya tuh gitu. Seru ya. Next dok. Aku lupa filler itu juga misalnya kita ada bekas scar apapun, bekas luka atau bekas jerawat bisa juga pakai filler. Bisa ya dok ya. Biasanya kan ada tuh pasien yang udah capek banget kayak dok kok PRP nggak ngefek gitu ya. Di laser nggak ngefek gitu, kita bisa bantu sih gitu pakai filler. Dengan tentunya cc-nya yang disesuaikan sama dokternya. Ini ini yang lokasi-lokasi yang bisa di filler ya. Biasanya sih paling sering tuh dagu. Hidung, dagu, hidung itu menyesuaikan, kita kombinasi sama benang biasanya. Ini untuk lokasinya. Nah yang terakhir aku mau jelasin thread lift. Thread lift ini dia buat mengencangkan ya, menarik. Efeknya tuh menarik. Biasanya sih kombinasinya tetap sama filler tadi, biar lebih kelihatan natural gitu. Dia ada jenis-jenisnya, jenis benangnya itu udah disesuaikan. Biasanya pakai yang organik material, PDO, PLLA sama PCL.
Itu bedanya di waktunya sih. Biasanya kalau PDO itu 8 bulan sampai setahun tahannya. PLLA itu dia lebih lama, kayak 18 bulan sampai setahun lah, sampai 2 tahun. Nah buat yang PCL tuh emang dia yang paling lama, 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi biasanya tergantung sih. Aptos Tergantung juga kan, sama pasiennya ya. ini Iya, Aptos. Atos. Boleh dipakai Boleh jadi pakai. pilihan tarik benang atau tanam benang kalian, ya kan? Oke, itu sih. Oke, Thank itu sih. you. Jadi sebenarnya kalau V-shape itu kita nggak, dokter biasanya aku nggak nentuin, Bu, ini kanan pakai benang 4, yang kiri juga 4 gitu, enggak. Aku biasanya gini, pasang nih sesuai kebutuhan pasien seleranya gimana Seperti gitu. apa? Jadi aku nggak nentuin sih. Aku pasang dulu nih misalnya 3, udah oke belum? Apa dia masih mau tarik lagi gitu? Aku nyesuaiin sama pasien. Adjustable ya, sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Karena pasti kalau misalkan pasien ini kan, apalagi namanya dunia estetik ini kan treatmentnya nagih ya dok. Iya, Ya. betul. Rata-rata balik lagi. Balik lagi, pengen nambah lagi, pengen di-retouch lagi. Nah, untuk Kusuma sendiri pun juga sebenarnya akan menganjurkan cukup atau tidaknya gitu ya, sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari si pasiennya dan estetikanya. Kadang kan udah di filler bibir nih, baru berapa lama udah balik lagi pengen di filler jangan lagi. dong. Itu malah ditolak sih sebenarnya. Pasti gitu Karena ya. malah jadi terlalu berlebihan ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita langsung panggilkan saja ada Ibu Ingrid. Boleh Ibu Ingrid untuk dapat bergabung bersama dengan kita, boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Ingrid dari Kusuma Beauty Clinic. Hai Ibu Ingrid. Halo, selamat sore beauty lover semua. Sore ya. Katanya Bu Ingrid ini mau bagi-bagi hadiah. Pokoknya kalau saya sudah duduk di sini, saya sudah berdiri di sini, pasti kabar gembira yang saya berikan. Luar biasa ya. Sore hari ini kita kedatangan, ini salah satu yang memang sudah sering kali di Kusuma Beauty Clinic. Sore ini saya panggil dengan Kakak Ilona, boleh dong? Tepuk Ilona tangan. Budiman, silakan. Hai cantik, halo. Hai. Apa kabar cantik? Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, nah berhubung udah ada Kak Ilona sebagai pasien ataupun juga customer langganan kesayangannya Kusuma Beauty, kita tanya-tanya dulu ya. Boleh. Kak Ilona apa kabar? Baik banget. Iya benar-benar. Lagi sibuk apa sekarang cantik? Sekarang palingan sibuknya masih paling photoshoot, syuting sinetron. Oh ya mungkin yang kalian nanti nonton sinetron yang IPA IPS kemarin mungkin pernah lihat aku. Iya benar ya. Jadi dengan sejuta kesibukan syuting yang tidak mengenal waktu dan jam ya, otomatis kita perlu treatment dong ya. Udah berapa lama sih treatment di Kusuma Beauty Clinic ini, Ilona? Aku udah lama ya, kita udah 2 tahun ya Mbak Ingrid ya. Berapa? 2 tahun. 2 tahun, tepuk tangan loh ya. Aku seneng banget pokoknya kalau treatment di beauty clinic tuh emang luar biasa, udah tempatnya oke banget, comfy. Terus dokter-dokternya itu loh udah handal banget dalam mengatasi atau segala kegalauan aku terhadap masalah-masalah wajah aku. Pokoknya langsung semuanya beres. Beres ya, puas ya. Emang kamu treatmentnya apa sih yang favorit? Yang biasa kamu lakuin di Kusuma apa? Sebentar, aku hitung dulu 1, 2, 3. Oh banyak ya Shine? Kayaknya kontrak mati deh. Kalau treatment pasti banyak banget ya, karena kan ada wajah, ada tubuh, segala penampilan dari atas sampai bawah kita harus rawat ya. Tapi kalau untuk dibilang paling favorit ya, karena aku kerjaannya berteman dengan kamera, otomatis V-shape. Harus. Itu wajib hukumnya. Iya, oke. Wajib banget. Kalau enggak wajahnya jadi kelihatan bulat banget. Kayak ikan kembung ya, Say? Iya, benar banget. Karena di televisi itu berat badan kita naik 4 kilo dari Betul sekali. normalnya ya Betul kan? sekali. Oke, berarti favorit kamu adalah treatmentnya V-shape. Ya, Iya. udah 2 tahun juga di Kusuma Betul. Beauty Clinic, ya kan ya? Oke Ilona, kesan-kesan kamu gimana perawatannya, sakit nggak sih? Downtime-nya seperti apa Oke. gitu?
Kalau di V-Shape itu kan sistemnya kombinasi treatment ya. Itu ada filler, ada juga thread lift, ada juga botox, dan ada juga suntik meso. Nah kalau ditanya sakit enggaknya, ya kalau bisa dibilang ada 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Aduh, 3 lah ya, 3 atau 4 Tiga. lah ya. Masih tertahankan kok. Yang namanya cantik itu pasti ada Pengorbanan. Lebih Ya sakit-sakit sedikit ya. Dikit lah ya. Pokoknya kalau lagi perawatan ya ingetin aja langsung. Aduh, bentar lagi langsung cantik ini. Oke. Tahan-tahanin Shay ya. Lebih sakit ditinggal lagi sayang-sayangnya, itu Betul. pasti. Aku setuju banget Mbak Ingrid, lebih sakit di ghosting dibandingkan Oke. treatment. Oke baik ya. Mbak Ingrid kita langsung lanjut ke sesi kedua aja Sesi ya. berikutnya ya. Untuk pertanyaan kedua langsung Pertanyaan kita kedua. langsung buka sesi Q&A nih. Boleh. langsung. Bisa dengan dokternya, bisa juga nanti dengan Kak Ilonanya, oke? Oke. Siapa nih yang mau nanya? Mikrofon. Kita masih ada voucher treatment. Ayo. Terima kasih. Saya Caca. Saya ingin bertanya dokter, dok kalau V-shape ini kalau misalkan berat badan kita tiba-tiba bertambah terlalu lumayan gitu ya, itu pengaruhnya gimana dok? Apa namanya merusak atau bagaimana dengan berat badan yang perubahannya drastis gitu dok? Oh, Terima oke. kasih, dokter. Efeknya kalau Iya. berat badan naik ya. Iya dok. V-shape ini dia terutama kayak benang. Kalau botox sih nggak jadi masalah ya, karena botox itu biasanya pasien pengulangan. 4 bulan aja biasanya udah minta ulang. Ada kerutan dikit langsung minta ulang sebenarnya. Apalagi Bu Ingrid nih, paling sering minta ulang. Iya. Nanti ya saya mau tanya berapa usia saya kalau sampai benar. Ayo. Ayo, saya kasih apa nih? Boleh Bu, goodie bag-nya. Goodie bag ya, goodie bag. Iya, kalau botox sih nggak jadi masalah tuh. Sebenarnya semua tuh nggak jadi masalah kok. Terus filler juga dia bakalan habis gitu, bakalan habis. Paling ada residu sisa doang, tapi ya nggak jadi masalah juga itu. Sama kalau benang itu dia jadi ini sih, jadi kolagen ya. Justru malah bagus buat tubuh. Jadi mau kamu ngegendut atau gimana dia nggak ngefek, jadi daging istilahnya, gitu. Malah buat efek permajaan gitu kalau benang. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Boleh diberikan vouchernya. Terima kasih kakak. Oke, masih ada lagi? Yang di belakang, ayo dong. Yang di belakang, yang mau tanya? Oh masih ada yang di belakang. Halo, saya Aisyah. Saya ingin bertanya, kalau untuk treatment V-Shape, maksudnya V-Shape ini sendiri, kalau misalnya punya penyakit kulit seperti psoriasis, itu berpengaruh atau enggak? Terus harus disembuhkan dulu penyakitnya atau boleh treatment V-Shape? Ini treatment V-shape ya. Kalau sebenarnya nggak ngaruh sih, kecuali kamu ada alergi sama bahannya gitu. Kalau misalnya karena psoriasisnya sih nggak masalah. Ya, jadi tetap ya pengerjaannya itu aman dan pastinya harus dilakukan dengan ahlinya. Oke. Oke, kakak masih ada berapa lagi nih vouchernya bisa kita bagikan? Masih ada 2 lagi loh. Yuk, 2 lagi. Oh, yang di pojok sana kak. Boleh, yang sebelah sana. Oke. Silakan boleh perkenalkan namanya. Ya halo, perkenalkan nama saya Nurul. Saya mau nanya, treatment botox, derma filler sama thread lift itu hasilnya permanen atau ada jangka waktu bertahan berapa lama gitu nggak dok? Oke, aku langsung jawab ya. Iya. Kayak yang tadi aku jelasin sih, kayak botox tuh biasanya pengulangan. Kayak 4 bulan itu dia bukannya hilang banget, cuman mungkin udah ada timbul kerutan-kerutan halus gitu. Biasanya makanya pasien pasti minta lagi gitu. 6 bulan deh gitu, 6 bulan itu pasien udah minta lagi gitu. Sama filler juga bakalan habis, terutama kalau kamu sering melakukan laser ya. Dia sama hangat itu dia bakalan kayak makin lama makin habis gitu, makin sedikit. Kalau yang thread lift kayak yang tadi aku bilang paling jangka waktunya beda-beda tergantung benang yang kamu pakai.
jenis benangnya. Ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Pengulangannya sih ngikutin itu aja. Tapi biasanya pasien yang datang, misalnya dia udah agak turun sedikit nih, misalnya dipasang 6 bulan kemudian atau setahun kemudian dia ngerasa udah agak kendur, ya kita udah pasang lagi gitu. Sebenarnya tergantung pasiennya sih gitu. Oke, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Dok, berarti Boleh. kalau ke Apa? berapa lamanya itu kan tergantung juga dengan yang namanya pola hidup, benar Iya, nggak? betul. Yes, nah pola hidup nggak boleh banyak begadang Iya, pastinya ya, betul. tidak boleh minum alkohol. Alkohol, rokok, Ya, itu jadi ngaruh tetap sih. bukan berarti kalau sudah melakukan tindakan FISEP terus bisa bebas dan tidak Iya. mengontrol pola hidup ya dok ya. Betul. Benar sekali. Oke, satu lagi ya berarti ya kak ya voucher treatmentnya. Yuk satu lagi nih. Oh yang paling belakang ada kakak-kakak loh yang mau nanya, boleh? Kakak atau mana nih? Oh ibu boleh berdiri dong. Oke, Halo, dokter. dengan siapa? Saya Kia. Mau nanya dokter, untuk treatment filler dan botox sendiri itu ada minimal usianya nggak sih? Karena kan kulit beda usia kan beda-beda gitu kondisi kulitnya. Terima kasih. Minimal usia. Bagusnya sih 25 tahun ke atas. Kayak botox juga dosisnya kalau masih muda, masih yang kayak kerutan halus juga, kita biasanya nggak ngasih dosis maksimal. Dikit-dikit gitu, takutnya nanti ada waktunya dia bakal resisten gitu. Soalnya ada Resisten. pasien yang resisten karena dia terlalu Sering dari ya. dulu dia botox gitu. Jadi kalau udah terlalu sering itu juga udah nggak bagus iya, lagi. gitu. Jadi Oke. jangan kemudaan juga sih. 27 oke lah. 27 itu pun juga masih sangat-sangat Masih sangat muda iya, gitu paling ya. botox gitu. Ya gitu ya. Oke, udah 5 pertanyaan pertanyaan ya? terakhir. Kita berikan vouchernya, terima kasih kakak. Terima kasih. Iya baik. Oke terakhir ke Kak Ilona ya. Iya, dengan Kak Ilona. Kak boleh dong dikasih tips and trick gimana bisa tampil cantik, percaya diri. Dan juga boleh dikasih tahu juga tips-tipsnya. Jangan ragu untuk melakukan treatment wajah. Treatment wajah itu tidak membahayakan, tidak sakit. Apalagi di Kusuma Beauty Clinic. Coba kasih Oke. dong tips and tricknya. Kalau misalnya kita bilang bahwa treatment itu berbahaya, itu dan dokternya. Iya. Jadi so far selama aku treatment di Beauty Kusuma Clinic, hasilnya udah kelihatan kan? Centong loh Mbak. Tepuk tangannya Cantik mana banget dong kan? Mbak? Oke, jadi bercanda aja ya. Tapi memang pada dasarnya kalau misalnya kata udah tampil percaya diri atau enggaknya, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak pede, kalau kita ngeliat selalu kurang dan segala macam, otomatis apapun yang kita lakukan nggak akan pernah terlihat bagus. Mau seberapa banyak treatment apapun yang kita lakukan nggak pernah akan bagus. Nah, treatment itu tujuannya adalah membantu kita untuk memperbaiki something yang sedikit menurut kita kurang untuk menjadi kita lebih kelihatannya lebih glowing, lebih cantik dan lebih ini. Tapi yang pastinya aku tekankan pertama kali, please kalian confidence-nya dari dalam dulu. Dibantu dengan treatment karena penampilan luar itu memang penting, kita nggak bisa bohong, itu menjadi suatu Iya, privilege iya, ya. Kita cantik, kita terlihat lebih menarik, itu akan pasti menarik orang-orang di luar sana untuk melihat kita tuh kayak wow gitu. Nah oleh karena itu aku bilang kalian treatment carilah tempat dan dokter yang ahli, yang udah terpercaya dan udah banyak cabangnya, dan disitulah kalian boleh treatment di situ. Ya. Makanya aku bisa sarankan udah pastinya karena hasilnya udah terlihat ya. Hasilnya udah terlihat, aku bisa menyarankan kalian untuk jangan lupa untuk treatment di Beauty Kusuma Clinic terdekat kalian. Karena aku bisa jamin di situ tempatnya oke. Beauty Kusuma Clinic oke banget pokoknya. Yeay, terima kasih Kak Ilona. Thank you. Ya, itu dia tadi talk show kita yang sangat seru bersama dengan Kusuma Beauty Clinic. Berikan tepuk tangan untuk Kusuma Beauty Clinic.